Oke nakama semua, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review One Piece chapter 1001. Cerita dalam manga One Piece chapter 1001 diawali dengan menampilkan Big Mom yang sedang marah-marah di atap kastil. Alasan mengapa Big Mom marah karena Luffy yang berkata ingin menjadi raja bajak laut membuat Big Mom sangat kesal. Bagi Big Mom, Luffy hanya seorang bocah kurang ajar yang berani bicara besar di hadapan dirinya dan Kaido. Sementara itu, Kaido yang pada chapter sebelumnya terkena pukulan Luffy, sekarang ini merasa bingung karena pukulan tersebut rupanya membuat Kaido terluka. Seperti yang kita ketahui, kulit Kaido sangat keras dan tubuhnya pun luar biasa kuat sehingga sulit sekali untuk dilukai. Namun, ada cara ampuh untuk memberi Kaido luka, yaitu serangan dengan memakai teknik Ryo, atau bisa juga disebut sebagai Musosuku Haki tingkatan yang lebih tinggi. Pada saat menyerang Kaido, Luffy menggunakan Ryo sehingga pukulan dari Luffy berdampak kepada makhluk terkuat itu. Tak jauh dari sana, terlihat Zoro menyadari bahwa serangan dari Luffy menggunakan haki yang Luffy pelajari di Wano Kuni dari seorang kakek yang mana kita tahu kakek yang dimaksud adalah Hyogoro sang bunga. Kid yang juga melihat hal itu masih belum mengerti haki apa yang Luffy gunakan sampai-sampai Kaido bisa terluka karena pukulan dari Luffy. Di samping Kid, ada Killer yang tertawa kemudian bilang bahwa masih ada harapan dalam pertarungan ini. Sedangkan Law terlihat sedang kesal karena suatu alasan yang nanti akan segera terungkap. Kaido yang perlahan mulai berdiri masih bertanya-tanya dalam hati akan apa yang sebenarnya terjadi setelah Luffy dikalahkan tempo hari. Kaido heran mengapa bisa kekuatan Luffy meningkat dengan cukup drastis dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Kaido, tidak banyak orang yang bisa menandinginya dan pada saat dia melihat Luffy, Kaido teringat beberapa sosok bajak laut hebat yang wajah-wajahnya seakan-akan muncul di belakang Luffy. Para bajak laut hebat itu adalah Rocks di Quebec, Goldie Roger, Edward Newgate alias Shirohige, Kozuki Oden, dan juga Shanks. Kaido penasaran apakah Luffy yang sekarang ini sudah sekuat para bajak laut tersebut. Saat berpikir soal itu, Kaido tampak senang karena merasa tertantang untuk mencoba kekuatan Luffy apakah memang sudah sangat hebat. Dengan segera, Kaido melancarkan serangan Thunder Bagua sekuat tenaga ke arah Luffy. Luffy melihat sekilas masa depan memakai Kenbunsuku Haki tingkat tinggi dan mencoba untuk menghindar. Tapi karena serangan dari Kaido terlalu cepat, maka Luffy terkena sedikit serangan itu. Untung tidak terkena telak, karena seperti yang kita ketahui bahwa Thunder Bagua dari Kaido sangat berbahaya apabila terkena telak di tubuh lawan. Dari sini jelas bahwa meskipun Luffy sedang dalam keadaan fokus dan memakai Kenbunsuku Haki tingkat tinggi, tetap saja dia bisa terkena serangan apabila serangan tersebut memiliki tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Setelah diserang oleh Kaido, Luffy terguling di lantai tapi dengan cepat mencoba untuk langsung berdiri lagi. Namun sebelum itu, tiba-tiba saja Big Mom mencoba menyerang Luffy menggunakan kekuatan dari Prometheus. Melihat Luffy tengah berada dalam bahaya, Zoro dengan segera langsung maju dan memotong Prometheus menjadi dua bagian. Zoro melakukan hal tersebut menggunakan teknik Foxfire Style Fire, suatu teknik pembelah api seperti milik Kinemon. Luffy tahu teknik tersebut adalah serangan Kinemon, tapi Zoro tertawa sedikit dan berkata bahwa sekarang teknik serangan itu telah menjadi miliknya. Dengan begitu, semakin bertambah jurus yang Zoro miliki, sehingga dia bisa bertarung dengan serangan-serangan yang lebih bervariasi. Melihat Prometheus terbelah menjadi dua membuat Big Mom agak terkejut. Tapi itu bukan masalah besar karena Prometheus pasti akan bisa segera pulih kembali. Sementara itu, Zoro memperingatkan Luffy agar Luffy jangan sampai lengah walau hanya sedetik pun, mengingat musuh kali ini adalah dua orang Yonko sekaligus. Tak lama kemudian, Kaido mencoba memukul Luffy dengan gada besi. Tapi Luffy menghilang secara tiba-tiba dari hadapan Kaido, sehingga Kaido hanya memukul udara kosong. Rupanya, Luffy dipindahkan oleh Law menggunakan teknik Sambal sehingga Luffy muncul di dekat Law. Law pun memarahi Luffy karena sejak awal Law memang sudah berencana untuk memindahkan Kinemon dan yang lain ke bawah sebelum Luffy mengatakannya. Namun, karena Luffy mengatakannya, maka Law terlihat seperti sedang mengikuti perintah Luffy, dan hal tersebut membuat Law kesal. Mendengar hal itu, Kid mengejek Law dengan bilang bahwa Kid mengira Law telah benar-benar menjadi anak buah Luffy. Law tak terima dibilang begitu, tapi Kid berkata dia sebenarnya tidak peduli apabila satu orang payah seperti Law bergabung dengan orang payah lain seperti Luffy. Perkataan Kid itu merendahkan Luffy dan Law, tapi sifatnya memang seperti itu, jadi tak lagi mengherankan. Sementara Luffy dan Law kesal kepada Kid, Big Mom menyerang mereka bertiga menggunakan teknik Heavenly Fireballs di mana Prometheus menembak 3 bola api ke arah Luffy, Law, dan Kid.
Melihat ada bola api mendekat ke arah mereka, ide konyol malah tercetus dalam pikiran Luffy yang mana langsung Luffy katakan tanpa pikir panjang. Luffy bilang, bagaimana kalau siapa yang pertama kali terkena bola api adalah orang yang menjadi payah. Law tak setuju karena dia menganggap itu merupakan ide bodoh. Begitu juga dengan Kid yang keberatan akan hal tersebut. Setelah melihat Big Mom menyerang pada musuh, Kaido meminta agar Big Mom minggir sebentar karena Kaido bermaksud menguji kekuatan dari 5 generasi terburuk itu. Kaido ingin bermain-main sebentar dengan para musuhnya sebelum dia serius melawan mereka. Kemudian terlihat Zoro memakai bandana miliknya, pertanda dia akan mulai bertarung dengan sungguh-sungguh untuk melawan musuh di hadapannya. Kalau kita perhatikan, dari awal memasuki Pulau Onigashima, Zoro sama sekali tidak bertarung sekuat tenaga, karena dia menyimpan tenaga untuk pertarungan utama saat ini. Ternyata Zoro juga telah menyadari bahwa Killer adalah Kamazao, si pembantai yang pernah bertarung dengannya beberapa hari yang lalu. Zoro tahu hal itu dari tawa Killer yang unik, yang mana menurut Zoro tak banyak orang yang punya cara tertawa seaneh itu. Killer menanggapi perkataan Zoro dengan berkata bahwa seandainya saja Killer membawa pedang Punisher yang menjadi senjata andalannya, Zoro pasti sudah mati. Tak mau kalah, Zoro membalas perkataan Killer dengan bilang, mau bawa senjata apapun juga, hasil dari pertarungan mereka tetap akan berakhir sama. Tak cuma Luffy dan Kid yang punya semangat bersaing, tapi Zoro dan Killer juga ternyata sama saja. Dalam waktu yang bersamaan, Zoro dan Killer menyerang Kaido dengan teknik masing-masing. Zoro memakai jurus Rengoku Onigiri, sedangkan Killer memakai serangan bernama Decapitation Claw. Serangan mereka cukup baik, tapi Kaido hanya tertawa saja setelah dirinya terkena serangan dari 2 orang itu. Saat Zoro menebas Kaido, terlihat ada percikan darah di udara yang mana mungkin Zoro berhasil melukai Kaido tapi hanya sedikit saja. Zoro pun berkata bahwa dia masih harus melepaskan lebih banyak kekuatan dari pedang Enma. Enma adalah pedang yang ganas, sehingga harus digunakan dengan hati-hati agar bisa terkendali dengan baik. Jadi, memakai pedang Enma menjadi tantangan tersendiri buat Zoro, karena dia harus bisa menguasainya agar mampu melancarkan serangan kuat tapi tetap terkendali dengan baik. Menurut Mimin, cepat atau lambat dalam pertarungan ini, Zoro akan sanggup memanfaatkan pedang Enma untuk mengeluarkan serangan yang luar biasa. Siapa tahu nanti Zoro memakai mode Asura yang lebih kuat dari sebelum time skip karena sekarang dia sudah punya pedang Enma. Setelah Zoro dan Killer menyerang Kaido bersamaan, rupanya Luffy, Law, dan Kid telah bangkit kembali usai tadi terkapar karena kena serangan Big Mom. Kini giliran mereka bertiga yang mencoba menyerang Kaido menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Luffy bertransformasi ke mode Gear 4 untuk melakukan serangan Konggun. Law membuat Rom untuk mengangkat bebatuan, dan Kid menarik benda-benda logam menggunakan teknik Pangroten sehingga dia terlihat seperti robot. Melihat itu, Kaido tertawa kemudian bilang bahwa mereka seperti monster-monster cilik di mata Kaido. Kid berkata bahwa dia tahu betul kulit Kaido sangat kuat, maka Kid akan mencoba menyerang dengan cara meremas Kaido sampai mati. Sedangkan Law ingin menghancurkan Kaido dari dalam dengan teknik operasi yang dia kuasai agar Kaido mendapat kematian yang cepat. Luffy, Kid, dan Law pun menyerang Kaido bergantian dimulai dari tinju Luffy ke arah perut. Disambung serangan Pang Face dari Kid yang menghajar Kaido dari sisi kiri dan kanan. Lalu diakhiri oleh Law dengan menjatuhkan bebatuan ke arah Kaido. Namun, seperti yang kita duga bahwa serangan mereka bukan masalah bagi Kaido, karena Kaido langsung keluar dari puing-puing bebatuan dalam wujud naga. Kaido yang telah menjadi naga terbang di samping Big Mom yang menaiki Zeus. Kemudian dia bilang akan menghabisi Luffy, Zoro, Kid, Killer, dan Law. Setelah itu, Kaido akan mengambil semua yang mereka miliki mulai dari teman sampai harta. Seluruhnya akan menjadi milik Kaido dan Big Mom. Big Mom pun bermaksud untuk mengambil roh Poneglyph di mana ia sudah tak sabar untuk melakukannya. Di akhir chapter, Kaido berkata bahwa siapapun pemenang pertarungan ini akan mengambil langkah besar untuk menjadi Raja Bajak Laut.